Halo Sobat Teror, selamat malam dan selamat datang kembali di Advent Terror. Oke Sobat Teror semuanya, di kesempatan kali ini kita akan mengadakan TT Terror Talk, pembicaraan Advent Terror di lokasi tempat. Oke Sobat Teror semuanya, di konten-konten Advent Terror kita hanya mengadakan satu Terror Talk, yaitu di Rumah Iblis. Ya, kami menyebutkannya Rumah Iblis karena itu adalah rumah yang membuat benda dan alat-alat kami rusak. Oke Sobat Teror semua, di kesempatan kali ini kita akan mengadakan bintang tamu yang sangat-sangat jauh. Siapakah beliau? Beliau bernama Babang Aditya. Masuk abangku. Hehe. Halo. Selamat malam. Ya Sobat Teror semuanya, kali ini enggak lah, dia adalah partner ataupun rekan dari tim saya. Dari setiap penelusuran saya itu ditemani oleh dia. Say hi dulu. Halo Sobat Teror semuanya. Oke. Jadi di pembicaraan kali ini, di Terror Talk kali ini, kita akan membahas cerita-cerita mistis ataupun cerita-cerita misteri horor lainnya yang kita dapatkan di setiap penelusuran kita. Oke, di sini kita akan dibahas semua di Terror Talk. TT. Jadi Kita bahas apa nih? dari kau dulu nih. Setiap penelusuran pula, kayak mana menurut pendapatmu gitu? Setiap penelusuran kita Enggak. jauh-jauh. Gini dong, kan kamu yang undang saya nih. Jadi kamu yang buka bicara dulu kan. Oh ya Sobat Teror semuanya yang belum tahu nama saya adalah Muhammad Ariel Pratama. Gak usah pakai Muhammadnya, M-nya aja. M. Ariel Pratama. Dan nama dia adalah Adit aja. Adit aja. Oke. Adit aja. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membicarakan setiap penelusuran kita itu memiliki cerita-cerita yang berbeda-beda. Cerita-cerita yang berbeda-beda dan juga memiliki mistis-mistis yang berbeda-beda. Dari salah satu contohnya, kalau dari pendapatmu, setiap penelusuran kita di mana tempat-tempat yang betul-betul itu menjadi ini tempat bakal nggak pernah gue lupain ini. Ini bakal menjadi kenangan sampai seumur hidup gue. Satu, Di mana? Bukit Kencur. Bukit Kencur. Karena pertama kali kita penelusuran di sana kan. Itu kita kan nggak upload video panjang tuh kan. Iya. Kita nggak upload video panjang, kita cuma buat short bentar. Terus ada di pertengahan video kalau nggak salah. Itu yang pertama ya? Pertama. Itu yang pertama kali video kita di sana kan? Iya. Itu kita udah mau pulang apa di pertengahan video ya? Itu Udah mau pulang. kita datang, kita taruh motor di kuburan seberang jalan, Iya. terus kita masuk buat shorts karena di situ memang di situ jam memang nggak memungkinkan Sobat Teror, dan di situ Jam berapa ya? situasinya itu sekitar jam setengah 2. Jam 2 ya. Dan satu lagi di situ posisinya gerimis itu udah mau Gerimis pokoknya udah mau kecil-kecil. hujan itu udah mau datang lebat lah Sobat Teror semuanya. Jadi susah untuk kita buat video panjang. Karena di situ saya berpikiran Sobat Teror semua. Misalnya di sini saya membuat video panjang dan tiba-tibanya hujan. Karena lokasinya itu gini Sobat Teror. Ini tengah hutan di sana hutan, ini hutan. Ini hutan, udah ini ada jalan. Terus di seberangnya itu ada kuburan. Di situ kami meletakkan motor kami di sebelah kuburan itu Sobat Teror. Dan di situ adalah tempat rawan begal. Jadi situ kami sangat berhati-hati Sobat Teror. Jadi untuk meninggalkan kereta di situ sangat berhati-hati. Oke. Baru mulai men. Jadi kita waktu itu udah mau pulang ya kalau nggak salah ya. Iya udah mau pulang. Jadi Baru datang itu kita. waktu kita udah mau pulang, itu lightning mati. Lightning warna merah. Di situ aku tahu nggak? Aku taruh lightning di mana? Ini dalam kantong jaket aja. Damn. Aku naruh lightning dalam kantong jaket itu kan aku nggak bilang langsung kan. Jadi pas di luar situ aku nggak langsung bilang juga. Aku nyoba kan, nyoba center, nyoba hidupin, tap. Itu di situ hidup center. Karena memang Sobat Teror semuanya, satu yang harus kalian ketahui dari Bukit Kencur itu, Bukit Kencur adalah hutan dari lokasi yang bertepatan di Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi, dan lokasinya itu tepat di kebun buah. Jadi Sobat Teror semuanya nih yang belum tahu Bukit Kencur itu apa, Bukit Kencur itu adalah salah satu hutan yang cukup menjadi urban legend pembicaraan orang kampung yang bahwasannya
hutan itu atau lokasi tempat itu adalah tempat dari sarang mereka yang tak kasat mata. Gitu Sobat Vero semuanya. Dan di Bukit Kencur itu konon kabarnya dulu banyak orang yang mati perang di situ. Karena yang Sobat Vero semuanya pasti ketahui, zaman dulu itu kalau misalnya memperebutkan sesuatu yang kita inginkan, kita itu harus berhancur-hancuran dulu. Misalnya nih, Sobat Vero semuanya hidup pada zaman dahulu, terus memperebutkan salah satu tanah yang ingin Sobat Vero milikin. Di situ pasti Sobat Vero pasti melakukan bentrok ataupun perang dengan mereka yang berlawanan gitu. Misalnya menang, ya kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan gitu. Jadi bangkai-bangkai yang tersisa dari peperangan tersebut, bangkai-bangkai yang tersisa dari pertumpahan darah tersebut diletakkan di hutan yang bisa kita kenal sebagai Bukit Kencur, atau saya sendiri menyampaikannya, saya sendiri menyebutnya sebagai Bukit Kematian. Bukit Kematian. Apalagi yang menurutmu dari bukit itu yang sangat-sangat ganjal, yang sampai sekarang belum tersampaikan kepada Sobat Vero semuanya? Yang kita penelusuran keberapa ya? Sana. Kita berapa kali? 3 kali ya penelusuran? Kita melakukan penelusuran 3 kali kesana. 3 kali ya. Itu kalau nggak salah penelusuran oh, ketiga. Penelusuran ketiga. Ya, yang kita pakai Sesiopilus. Oke, itu Sesiopilus. Nah, itu pas kita mau balik, itu kan senter mati kan? Iya. Jadi pas aku nyebrang, di ujung itu aku nampak kayak apa ya? Kayak bayangan hitam aja sih. Di dekat, pas di samping kuburan. Ada bayangan hitam berdiri. Jadi menurutmu tempat itulah selama penelusuran kita, itulah tempat yang menjadi, ya karena kan penelusuran kita ini masih sedikit, masih sedikit Sobat Vero semuanya. Maka jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan bantu dulu channel kami tembus ke 1000 view, 1000 subscriber gitu Sobat Vero. Karena jika kalian mencintai kami, maka subscribe lah. Jika kalian tidak mencintai kami, berarti kalian tidak akan mensubscribe. Tombol di bawah. Di situ kan juga si Arbi sama si apa? Siapa? Si Aswin kan. Kita kan berempat. Dia bilang waktu itu, dia kan cerita juga. Dia tuh pas kita kan udah maju duluan kan, udah duluan kereta kita udah jalan duluan. Ini nih, kita nungguin orang tuh. Kita nungguin di depan, kita lihat orang tuh. Si Arbi lari, si Aswin udah bawa kereta kencang. Jadi pas udah nyampe warung baru dia cerita kalau si Arbi ini ditepok. Ini pundaknya ditepok. Tuh ingat. Terus keretanya nggak bisa hidup di situ, makanya si Arbi lari, si Aswin ditinggal di situ. Si Aswin ditinggal di situ. Itu salah satu kejadian yang sangat-sangat menurut saya Sobat Vero itu adalah kejadian yang sangat-sangat bodoh, lucu, semua lengkap di situ. Karena selesai kami syuting, melakukan pembicaraan di dalam, yang Sobat Vero semuanya lihat, yang Bukit Kencur part 2 Ovius Sesi. Di situ selesai buat video, kami langsung keluar kan. Di situ dia menghidupkan kereta, dan si kawan tadi pundaknya ditepuk, dan si kawan satunya lagi nggak bisa hidup keretanya nggak bisa hidup. Dia yang kalau nggak bisa, terakhir si kawan yang pundaknya tadi ditepuk udah lari terbirit-birit. Yang bawa kereta ditinggal Sobat Vero semuanya gitu. Ya, jadi yang lain kalau menurutku cuma itu sih. Penelusuran yang lain cuma itu yang buat aku gitu. Kalau menurut Anda sendiri nih gimana nih, Babang Arin, the host Advent Terror? Yap, Sobat Vero semuanya, pasti kalian sudah tahu. Aku coba tebak. Oke, saya mikir dulu ya. Oke, dapat. This is Rumah Jenderal. Rumah Jenderal itu juga salah satu rumah. Kamu mau kasih nggak? Bangsat. Sobat Vero semuanya, Rumah Jenderal atau bisa kita kenal sebagai Rumah Iblis terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi, daerah Pabatu. Itu adalah rumah satu-satunya yang membuat saya jiper. Kenapa? Ada apa? Apa yang sebenarnya tersimpan di balik rumah tersebut? Rumah yang memiliki struktur yang besar, objek yang sangat-sangat luar biasa, tetapi sudah lama tidak berpenghuni.
Kalau Sobat Firdaus semuanya datang ke tempat itu dan melihat langsung tempat itu, Sobat Firdaus semuanya pasti bakal melihat satu rumah gedong yang memiliki struktur yang bagus. Dan bahkan kalau dari saya pribadi yang belum pernah mengalami, misalnya gini, Sobat Firdaus semuanya belum mengalami apa yang saya alamin, terus Sobat Firdaus semuanya datang ke tempat itu, pasti Sobat Firdaus semuanya jika ditanya pasti Sobat Firdaus semuanya mau tinggal di tempat itu. Tetapi jika Sobat Firdaus semuanya mengalami apa yang saya alamin, pasti Sobat Firdaus semuanya nggak bakal pernah mau tinggal di tempat itu. Mikir dua kali sih. Pasti Sobat Firdaus semuanya mikir. Pasti mikir. Kenapa bisa saya bilang mikir? Men, itu bukan rumah sembarangan, men. Kalau Sobat Firdaus semuanya lihat di penelusuran kita yang kedua, Advent Terror membuka channel, memiliki 2 video yang keduanya itu setelah hotel terbengkalai. Di situ Sobat Firdaus pasti menemukan yang kita sebut sebagai rumah ini aneh. Itu ada di video kedua. Sobat Firdaus semuanya langsung saja tonton video ini, langsung saja tonton video itu, dan langsung saja nilai sendiri dan tulis di kolom komentar. Sobat Firdaus semuanya, itu rumah mewah. Yang membuat saya tidak habis pikir sampai sekarang. Oke, kita cerita masuk ke dalam rumah itu lah ya. Iya. Awal penelusuran kami langsung datang ke rumah itu, dan untuk setiap penelusuran kami pasti mencari izin untuk masuk ke dalam objek yang kami tuju, atau bisa kita kenal sebagai rumah yang terbengkalai yang ingin kami kontenin. Dan di situ kami datang, terus kami lihat di bawah rumah itu, karena rumahnya terletak di atas gini, di atas, terus di bawahnya itu ada Kontrakan. bukan kontrakan, turunan. Iya, turunan. Kita jumpa turunan, baru di situ kita jumpa 3 kontrakan. Oke, di situ ada banyak anak laki-laki dan banyak anak perempuan. Dan di situ saya bertanya kepada salah satu pemukiman yang dekat dari rumah itu. Saya bertanya kepada mereka, "Bang, saya mau melakukan konten gini di rumah ini," gitu. Dan mereka mengizinkan gitu. Dan saya bertanya nih, "Bang, ini rumah memang," itu ibu-ibu ya? Ibu-ibu. "Bu, saya mau bertanya, ini rumah memang nggak ditempatin atau memang penghuninya pergi sebentar gitu?" Dan beliau mengatakan bahwasanya rumah ini sudah terbengkalai sekitar 10 tahun yang lalu. Dan saya itu menanyakan, yang benar Bu gitu, emang dengan rumah sebagus ini penghuninya kemana gitu? Dan lagi-lagi beliau mengatakan bahwasanya satu rumah itu sudah meninggal semua sekitar 10 tahun yang lalu. Tapi nggak disebutkan kan kenapa meninggalnya. Dan di situ dia tidak menyebutkan kenapa meninggal. Dan di situ dia tidak ada menyebutkan. Dan di situ kami langsung naik ke atas, kami masuk ke dalam, melihat sekeliling-keliling. Sobat Firdaus semuanya, setiap kalian pasti bisa lihat sendiri. Yang namanya rumah terbengkalai pasti kan kondisinya rusak gitu kan. Ada bercak sana sini, ada yang pecah sana sini, dan lantainya pasti udah bukan lagi bentuk lantai. Ada juga rumah terbengkalai yang ibarat kata rumahnya itu sudah menyatu sama alam, dan ada juga rumah yang terbengkalai lantainya itu udah Kayak kena meteor, pecah tembus ke bawah. Tapi di rumah ini tidak, Sobat Firdaus. Tidak. Di rumah ini bersih. Sebagaimana rumah yang dirawat oleh tuan rumahnya, sebegitulah rumah itu sekarang. Bersih tanpa ada noda debu sedikit pun. Dan di sana masih terdapat properti-properti yang sangat-sangat berharga, seperti buku-buku, bingkai-bingkai, lemari, dan kamus anak-anak sekolah yang masih bisa dipakai untuk sekarang. Kursi goyang itu mantap. Kursi goyang itu yang di lantai 2. Iya, Kursi goyang di lantai 2. Dan sampai saat ini Sobat Firdaus semuanya masih menjadi pertanyaan, sebenarnya ada apa di rumah itu? Apa yang terjadi sebenarnya? Karena saking penasarannya kami dengan rumah itu, kami membuat sesi part 2. Kami datang ke sana untuk mengunjungi rumah itu, dan disitulah Sobat Firdaus semuanya menyaksikan kita buat terror talk di situ pertama. Terror talk pertama di situ kita buat. Masuk kita di dalam karena kita mau langsung podcast di dalam tempat kejadian gitu. Mau langsung podcast di dalam itu, cerita-cerita di dalam itu. Mana tahu apa yang terjadi di rumah itu terbongkar semuanya gitu. Dan tanpa kalian sadari Sobat Firdaus semuanya, kenapa itu video berdurasi 11 menit? Kenapa coba? Kamera rusak.
Kamera kita rusak di sana, di rumah jenderal yang penuh dengan iblis. Gila sih. Sobat Feror, di setiap penelusuran kami tidak pernah menemukan kata-kata iblis yang keluar dari Ovilus. Dan di situ, pertama gini, masuk kami ke dalam, kami mulai podcast pembicaraan singkat begini, singkat saja. Dan belum sampai 5 menit Sobat Feror, belum sampai 5 menit, di situ kami sudah mengalami gangguan berupa kamera error. Oke, di situ kami nggak putus asa, di situ kami mengulanginya lagi dan masih lancar alhamdulillah. Cuman berapa menit? Cuman sekedar berapa menit aja memang. Nah, oke, karena saya di situ masih penasaran dengan rumah itu. Di situ saya bilang kepada mereka semua, di situ kami datang sekitar 3 orang. Saya bilang kepada mereka semua, mungkin kita bisa pindah nih ke belakang gitu. Karena Pas di tangga ya. pas di tangga, karena bagus nih backgroundnya di tangga gitu. Tangganya kan juga lumayan creepy untuk kita bicara di situ. Nah, pindahlah kami ke tempatnya satu lagi. Tak, datanglah kami. Memulai ini pembicaraan. Alhamdulillah lancar sampai 8 menit. Itu saya masih ingat sekali, 8 menit. Masih berinteraksi dan di situ beliau mengatakan bahwasannya di situ ada apa namanya? Siapa yang penyanyi itu yang bilang si Arbi? Aduh, aku juga lupa di situ apa. Sabar Sobat Feror ya, siapa namanya ya? Aren apa? Aku juga lupa apa dibilangnya. Nah, dia di situ ada nyebut penyanyi. Iya penyanyi, cuman render apa? Pokoknya penyanyi Jawa Sobat Feror, penyanyi Jawa yang memiliki aura mistis dan dukun. Itu dulu bahasa kunonya ada itu disebut dia. Pokoknya Ovilus mengeluarkan kata-kata itu. Nah, jadi di situ saya membongkar lagi, saya bertanya lagi kepada dia kan, kalau memang kamu penyanyi, coba kamu tunjukin apa kamu kode kalau kamu ada di sini. Dan dia mengatakan bahwasannya penyanyi yang ada di rumah ini ada 2 orang. Oke, kita lanjut nih. Ngomong sebentar, ngomong lagi, dan di situ aura Sobat Feror semuanya, kalau kalian masuk ke dalam rumah itu, kalian pasti mau kalian bawa 20 kipas masuk ke dalam, kalian taruh begini kipas kalian pasti bakal merasakan energi yang sangat kuat. Panas, pengap, semua lengkap di dalam rumah mewah itu. Kalian bisa lihat sendiri Sobat Feror semuanya, rumah itu. Ngomonglah kami di bawah tangga, ngomong sebentar, dan setelah itu alat yang kami gunakan berupa HP dan aplikasi GhostTube atau bisa kita kenal sebagai Ovilus. Di situ mengeluarkan satu kata-kata yang membuat kami sangat tercengang. Bahkan di setiap penelusuran kami tidak pernah mendapatkan kata-kata tersebut. Saya di situ menanyakan kepada dia, kamu itu siapa? Jika kamu perempuan berkata ya, dan jika kamu laki-laki berkata tidak. Namun Sobat Feror, dia mengatakan bahwasannya diri dia itu adalah iblis. Dia mengatakan bahwasannya diri dia adalah iblis. Dan salahnya lagi, di situ dokumentasi tidak ada Sobat Feror. Kenapa dokumentasi tidak ada? Padahal jelas-jelas di situ kamera masih recording. Kamera masih recording, kamera masih aman. Karena itu masih lanjut terus Sobat Feror. Karena kan kalau misalnya ada kendala, pasti partner saya ini ngomong cut gitu, sudah dulu. Tapi di situ karena dia tidak ada ngomong apa-apa dan dia melihat dengan mata kepala dia sendiri bahwasannya kamera itu masih berlanjut dengan jelas. Tapi tanpa kami sadari, ketika kami pulang dan membuka file tersebut, file itu tidak ada isinya Sobat Feror semuanya. Itu kemana bangsat? Hilang. Waktu saya sih dia mengatakan iblis itu kemana? Yang dia mengatakan bahwasannya diri dia itu adalah iblis, dia kemana? Dan satu lagi Sobat Feror, demi Allah, kalau kalian nggak percaya, setelah dia mengatakan iblis, bem, kamera mati. Kamera rusak langsung. Kamera error, bukan lagi error seperti biasa yang kami alami, tetapi error bergaris-garis. Tat. Itu kan bisa dilihat juga, kita ada upload udah berapa lama ya? Iya.
Itu udah lama. Gara-gara itu kita nggak upload. Gara-gara itulah kami berhenti Sobat Teror semuanya hampir seminggu lebih. Seminggu lebih kami tidak upload karena kami lagi mencoba mencari kamera dan ada keterhalangan budget gitu. Dan anjingnya ya ini kita sebutkan aja nggak sih? Jangan. Itu nanti. Ini pokoknya Ini nanti. pengalaman paling Itu nanti Sobat Vero semuanya. Ini bakal saya ingat. Pengalaman itu bakal saya ingat. Dan salah satu penyebab kegagalan itu adalah, tapi nanti bakal saya ceritakan di podcast lainnya. Oke? Dan sampai sekarang kami dua sangat mengingat tragedi itu. Bukan tragedi rumah jenderal ya, tetapi tragedi hilangnya. Adalah tragedi. Enggak, kita sebutkan saja inisial sikitnya. Sikit aja. Tragedi hilangnya uang yang bernilai bukan sedikit hilangnya. Intinya saya cuma mau bilang satu kepada Sobat Vero semuanya, jangan pakai. Boleh pakai, tapi was-was. Jangan pernah pakai data. Nggak boleh, Sobat Vero. nggak boleh gitu. Oke, Boleh pakai dah. Minum dulu Sobat Vero. itu sampai kita jual kamera itu ke apa ya? Ke orang ya, ke abang-abang ya. Di situ kita datang ke pusat daerah Medan. Datang ke sana, terus kita tanya-tanya lah tentang kamera yang mau kita jual. Terus laku kamera kita dan alhamdulillah kita kebeli kamera yang baru dan kita bisa menghibur lagi Sobat Vero semuanya. Ore! Nggak boleh. Enggak, pas kita bilang kan ke abang-abang tuh kan, ini mesinnya ada kena. Pas kita jual kan, mesinnya ada kena. Ini pas record pasti panas. Iya memang panas. Gitu. Gila sih. Itu pengalaman paling anjing. Sobat Vero semuanya, setiap penelusuran pasti memiliki cerita mistis yang berbeda-beda. Dan gimana kita bilang ya? Salah satu tempat yang pengen kali kau datangin tapi belum sempat kau datangin. Tempat itu bisa kita bilang sebagai ini dari kau dulu nih, atau baru dari aku. Sebagai tempat itu bisa kita bilang sebagai tempat yang sebenarnya indah. Tempat itu indah tapi memiliki mistis ataupun cerita sejarah yang banyak. Jelaskan dulu kepada Sobat Vero semuanya. Kalau aku apa ya? Antara ke pantai selatan, kalau nggak ke Alas Purwo. Baru mau kebilang Alas Purwo. Ayah, pantai selatan yang dihuni oleh sang ratu. Siapa? Nyai Roro Kidul. Kalau aku sih bukan ke pantai selatan sih, lebih tepatnya ke Alas Purwo. Iya. Karena Alas Purwo itu digadang-gadang sebagai tempat dari persinggahannya para raja-raja gaib, termasuk dari Sang Prabu Siliwangi. Ya, doain saja kami Sobat Vero semuanya, karena sesuai dengan nama channel kami, Adventure. Kami mengambil kata-kata dari adventure yang berarti berpetualang dengan resiko yang sangat-sangat berbahaya. Makanya Sobat Vero semuanya, doakan kami, selalu support kami, selalu like, comment, share, and subscribe, supaya kami bisa mewujudkan tempat-tempat yang Sobat Vero semuanya mau. Sobat Vero semuanya tinggal DM kami melalui TikTok saya, Ariel Nyenye, nanti ditulis di bawah nih, di bawah. Dan Sobat Vero semuanya bisa kirim melalui email kami, Adventeror. Maka kami akan selalu langsung terjun ke tempat-tempat Sobat Vero semuanya yang sarankan. Atau kalau mau lebih cepat, komen juga bisa sih. Komen oke. Komen pun boleh juga, untuk sekarang boleh. Cuma lebih simpel aja, nanti lebih secara detailnya aja kepada Sobat Vero semuanya yang ada di Sumatera Utara, langsung saja DM saya di Ariel Nyenye. Langsung saja DM TikTok saya. Gitu. Terus penelusuran yang menurut kayak ini nggak ada apa sih sebenarnya. Yang menurut Muzong apa? Di mana? Yang cuman dari casing aja. Iya. Casing aja mantap gitu ya. Iya. Ada salah satu rumah yang lagi-lagi terletak di kota tebing tinggi di daerah Jalan Kartini.
kalau Sobat Fedor semuanya lewat dari depan rumah itu, pasti yang pertama di pikiran Sobat Fedor semuanya itu adalah rumah yang sangat angker. Pastinya. Karena memang dari casingnya, dari sampulnya itu rumah luar biasa memang. Cuman sebegitu saya masuk ke dalam, zonk men, Nggak ada apa-apa. nggak ada apa-apa. Satu aja, cuman ada satu. Cuman itu tadi, ya biasa-biasa aja. Di situ cuma ada kuntilanak satu. Udah, cuman itu. Yang lainnya nggak ada. Interaksi dari Ovilus pun kosong. Oh iya, satu lagi Sobat Fedor semuanya. Setiap penelusuran, kami bukan tidak mau memakai apa yang saya punya. Maksudnya apa yang saya milikin atau lebih kita kenal sebagai keahlian masing-masing. Cuman gini Sobat Fedor semuanya, saya hanya ingin menunjukkan kepada Sobat Fedor semuanya bahwasannya ini beneran ada gitu, ini beneran nyata adanya. Ya, caranya dengan Ovilus gitu. Jadi buat Sobat Fedor semuanya yang nggak tahu Ovilus, ya nanti pokoknya Sobat Fedor semuanya tinggal cari aja, searching aja di Google. Kalau di Google Ovilus nggak bakal nimbul, tapi kalau di misalnya Sobat Fedor semuanya carinya Ghost Tube, sebutnya Ghost Tube, mungkin di situ Sobat Fedor akan menemukan apa alat yang kami pakai selama ini. Gitu. Sebenarnya kita bisa juga pakai medium, kita bisa juga berinteraksi dengan mereka melalui raga, kita juga bisa melihat sebenarnya apa yang terjadi di sana gitu. Cuman kami mau menunjukkan kepada Sobat Fedor semuanya bahwasannya ya kita sama-sama lihat melalui Ovilus gitu. Kalau saya sendiri saya bisa melihat. Saya datang, oke, ini kayak gini ya udah bebas gitu. Tapi kalau misalnya kayak gitu kan kayak kurang. Jadi ya udah logikanya aja gitu. Dan doi Sobat Fedor semuanya, mungkin nanti kami jikalau ada kesempatan untuk membeli spirit box, mungkin kita akan memakai spirit box gitu. Pasti sih. Sekarang karena kami lagi fokus-fokusnya untuk mencari budget untuk ke arah spirit box itu gitu. Kami akan mendapatkan itu supaya lebih menghibur Sobat Fedor semuanya, supaya lebih nyaman gitu ya kan. Sobat Fedor semuanya lebih nyaman nontonnya, lebih enak aja gitu, lebih biar nyantai. interaksinya lebih dapat juga. Karena kalau pakai Ovilus ini kan dia kadang kata-katanya ada yang tidak jelas, ada yang tidak nyambung, ada yang relate Sobat Fedor. Kalau Sobat Fedor semua lihat kan itu relate itu. Seperti saya menanyakan diri dia siapa, saya menanyakan dia itu kayak mana, berada di mana gitu. Cuman itu tadi masih kurang aja gitu kalau menurut saya pribadi. Apa lagi yang mau disampaikan? Apa ya? Pengalaman Anda tentang penelusuran kita. Penelusuran. Kayak penelusuran cuman itu sih. Penelusuran cuma itu. Yang paling horor ya itu Bukit Kencur. Bukit Kencur. Bukit hantu. 1 sampai 100. 1 sampai 100. Bukit Kencur berapa? Oh, 1 sampai 100 ya. Banyak kan 100, Cok. 1 sampai 10. 1 aja. sampai 10. Mungkin 8 sih menurutku. Rumah Jenderal 1 sampai 10. Rumah Jenderal 6 menurutku. Aku Rumah Jenderal dari 1 sampai 10, 9. Tapi kalau Bukit Kencur dari 1 sampai 10, 7. Oke, itu kalau dari aku. Karena tahu juga ya, mungkin Bukit Kencur tuh yang bikin kita serem karena kita harus melewati 2 kuburan dulu mungkin. Iya. Oh iya Sobat Fedor semuanya, kalian harus tahu. Untuk jalan menuju ke Bukit Kencur itu kita harus melewati 2 kuburan dan jalan-jalan yang gelap. Dan orang pun jam-jam sekitar 1-2 udah nggak ada lagi. Dan itu memang dikenal sebagai tempatnya, bukan dikenal sebagai tempat makhluk halus lagi, tapi dikenal sebagai tempatnya para begal-begal jamet yang berkumpul. Gitu, banyak-banyak begal di situ. Cuman kalau misalnya orang-orang dari daerah situ, ya nggak mungkin begalnya berani gitu, karena masa orang kampung sendiri begal, kan nggak nyambung. Udah? Ada lagi yang mau disampaikan? Atau mau cerita horor? Masa ini pengalaman horor yang paling diingat? Apa tuh? Pengalaman horor yang paling diingat? Iya, di luar dari penelusuran kita. Apa tuh? Kira-kira.
Kurang dekat men, dengar di suara kita. Apa ya? Banyak sih. Masa kecil. Yang paling horor, paling trauma. Yang paling trauma masa pesantren lah. Masa pesantren. Masa pertama kali nampain oleh Banaspati. Ceritain dong. Penasaran nih, apa tuh? Yap, sobat Vero semuanya. Yang harus kalian ketahui satu lagi, saya dulu pesantren. Sebenarnya orang ini nggak wajib tahu, apa pula wajib tahu. Iya. Yang kalian ketahui, saya ini pesantren. Terus dulu waktu kelas 3 kalau nggak kelas 2 mulai kelas 3. Ya, kelas 2 mulai kelas 3 saya pesantren di daerah Medan. Cuman saya lupa namanya. Cuman itu berlokasi di daerah Medan Johor. Anak Medan tulis di kolom komentar dong, absen. Nah, jadi di situ saya pesantren tradisional. Pesantren itu ada 2 jenis. Satu pesantren tradisional, satu lagi pesantren modern. Nah, pesantren modern itu kan ibarat kata yang pesantrennya ada pelajaran bahasa Inggris, terus pesantrennya penuh dengan orang-orang yang berada gitu kan. Ibarat kata ya orang-orang kayak mana ya? Fasilitasnya fasilitas modern kayak biasa pembelajaran kuliah gitu. Cuman kalau pesantren tradisional itu adalah pesantren yang betul-betul kita dididik untuk menjadi laki-laki yang kuat. Nah, jadi di situ pesantren tradisional kita contoh ambil dari makannya aja ya. Kita mau makan. Kalau pesantren pertama saya pesantren modern saya di Siantar. Di situ saya di Al Barokah, saya masih ingat Al Barokah di daerah Beringin sebelum Siantar. Pokoknya sedikit lagi Siantar lah itu. Di situ pesantren modern makannya pakai ompreng kayak rumah sakit. Ada nasi, ada nasi, ada ikan, ada lapas segala macam kan, itu menyatu kan. Makanya pakai itu. Cuman kalau pesantren tradisional makannya itu satu ompreng besar, tapi satu ompreng besar itu diisi sama 5 orang. Jadi misalnya kawan-kawan kau habis main bola, habis inusnya menyek-menyek di sini, nggak cuci kaki, nggak cuci tangan, langsung ceko. Tapi kalau anak yang baik pasti cuci tangan, karena kan diwajibkan sama Rasulullah SAW pernah bersabda, jika kalian ingin memasukkan nasi kepada tubuh kalian, maka alangkah baiknya bersihkanlah dulu tangan kalian. Kebersihan sebagian dari iman. Oke, kebersihan sebagian dari iman. Lanjut nih ke cerita awal. Di situ saya mendapat piket untuk mencuci piring, atau lebih kenal sebagai mencuci ompreng. Ompreng lah namanya. Kalau di Medan nyebutnya ompreng. Makan talas gini, habis makan terus saya dapat piket gitu, karena setiap santri itu piketnya berbeda-beda harinya. Dapatlah giliran saya Sobat Veror. Ingat kali aku tuh men. Dan jadi setiap yang piket itu boleh sholat terlambat, nggak sholat berjamaah bebas gitu, karena dia piket mencuci semua talas-talas bekas makan gitu. Jatuhlah ke saya itu pas mau sholat maghrib. Oke. Saya mencuci. Jadi gini Sobat Veror, tempat mencucinya itu kayak gini. Ini ada tempat cucian, terus di sebelah sini sekat dinding, sekat dinding. Terus di depan itu ada sungai kan. Di depan sungai itu ada pohon bambu. Itu kapan tuh? Malam-malam, sore, menjelang isya. menjelang isya. Jadi nyuci 1 talas, 2 talas, 3 talas. Oke, masih aman nih, masih aman. Ada sekitar, merinding aku men, belum siap cerita. Ada sekitar pekerjaan itu mau siap, pokoknya itu udah sekitar setengah 9. Ini kerjaan tinggal beberapa talas lagi nih mau cuci. Itu sendiri tuh? Sendiri men, namanya piket. Kok nggak kayak ada kelompoknya? Kagak ada. Bangsat. Udah nyuci di belakang, itu ada sungai, depannya pokok bambu, nyuci. Pekerjaan pokoknya tinggal udah mau beres lah. Di situ Sobat Vero semuanya, kamu tahu di situ apa? Ada suara kayak macam suara panggilan pertama. Tapi di situ kami udah diajarkan kalau misalnya ada orang yang manggil, tapi orang yang nggak ada, jangan tengok ke belakang, gitu. Dan di situ setelah suara panggilan itu memanggil namaku, habis itu kayak macam ada hembusan angin, tapi dia mengarah ke pohon bambu. Kalau misalnya mendung kan pasti kan kerasa anginnya kan ke kita juga. Iya. Tapi hempasan anginnya itu ke arah pohon bambunya itu aja, kayak satu jalur, gitu. Tapi udah selesai.
Dan itu masih perhatikan lah, itu masih perhatikan, masih nyuci aku gini, nyuci, Nggak berenang. anjay berenang. Dan di situ sobat Firdaus semuanya, di situ yang bikin saya demam 3 hari, terus saya pulang dari pondok ke rumah, dan di situ aku memutuskan untuk berhenti ataupun keluar dari pesantren itu. Kenapa coba? Banaspati. Jadi cuma gara-gara Banaspati Anda keluar dari pesantren. Iya, saya tidak berani karena di situ saya masih kecil, gitu. Saya masih kecil di situ sobat Firdaus semuanya. Banaspati itu berbentuk seperti bola api. Dia itu bukan dibilang jin bukan jin. Dibilang hantu bukan hantu. Dibilang makhluk bukan makhluk, lebih ke arah kiriman dukun. Tapi dia berbentuk banaspati bola gitu, bola yang diliputi sama banaspati. Depan mata kepala aku semua sobat Firdaus. Aku lagi nyuci piring itu kan. Tam. Pes. Dia lewat gini. Pas depan mata. Itu demi Allah merinding aku. Terus gimana kan? Ompreng itu tadi jatuh. Pokoknya gini lah. Ini ompreng di tempat nyuci lihat ke depan. Piringnya piring kaca? Enggak piring kaca, kayak plastik, tapi kalau dipukul bunyinya teng. Nah, seperti kayak gitu. Udah. Jadi lagi nyuci itu posisinya nengok ke arah depan, ada sungai, pohon bambu. Di situ pertama kali aku nampak yang namanya makhluk kayak gitu. Terbang langsung dari ujung sana, pas depan mata. Udah di situ aku diam. Pertama diam aku sobat Firdaus, diam. Ya namanya kita baru nampak kayak gitu dengan usia yang segitu, usia anak sekecil itu dinampai Banaspati. Dah, dampaknya kayak gitu sobat Firdaus semuanya. Saya terdiam di atas wastafel, saya diam, bengong kayak orang bodoh. Habis itu saya nangis, saya lari. Di situ saya demam 3 hari. Sebelum saya menuju demam yang ketiga hari, saya pulang langsung ke rumah dari pondok. Itu ustadznya nggak nanya itu kenapa apa yang terjadi? Nanya, cuman itu tadi saya bilang lah sama orang tua semua kan, aku tadi nampak di Banaspati, kayak gini. Rupanya sebelum aku cerita pun sobat, ustadznya memang udah ngerti bahwasannya tempat itu memang dijaga ataupun lebih sering dinampai sama Banaspati. Memang udah ibarat kata jalan lintas orang itu, karena zaman itu masih zaman dukun main-main kayak gitu. Tuh menurutku, makanya sampai sekarang sampai aku umur sekarang masih kuingat kejadian seperti itu. Nggak bakal pernah terlupakan tuh sobat Firdaus semuanya kejadian seperti itu. Itu sangat-sangat nostalgia satu, habis itu pengalaman yang paling Dan di situ sobat Firdaus semuanya, bukan cuma aku yang keluar di situ. Itu ada 2 orang lagi kawanku yang keluar, bestiku. Iya, bestiku. Namanya harus kita sebut, tapi dia keluar karena memang mau keluar juga, tapi alasan aku keluar itu kan ada. Jadi dengarlah ke orang-orang tua lainnya kan. Anak tadi memang mau keluar dari pesantren itu. Cuman karena nggak ada alasan, dipakai alasan abang itu sebagai cara dia untuk keluar dari pondok gitu. Padahal alasannya biar bebas aja. Karena dia nggak mau mondok men. Iya. Nggak mau dia mondok men. Orang cuma setiap mondok masa mondok main HP. Mana bisa? Rata-rata kayak gitu sih. Rata-rata kayak gitu. Rata-rata ya, nggak semua. Rata-rata nggak semua ini. Cuman Gitu. kayak mungkin kalau mondok nih kayak mungkin awal-awal iyalah kurang enak, kurang bebas. Mungkin kalau untuk awal-awal kita merasa kita tuh sendiri gitu. Iya. Kayak mau kemana-mana kurang bebas, kayak mau ngapa-ngapain kurang bebas. Iya. Mungkin udah naik kelas 2 atau kelas 3 itu udah mungkin udah terasa. Sebenarnya asik sih. Mondok itu asik sebenarnya. Saya aja mondok udah 6 kali, sobat Firdaus semuanya, udah 6 kali pindah tempat. Karena saya anak yang paling baik budi di dunia. Gitu. Itu pengalaman yang paling nggak bisa saya lupakan sih itu. Penampakan Banaspati di usia segitu sangat-sangat kurang worth it lah. Tapi dari situ saya mengambil pelajaran sobat Firdaus semuanya, bahwasannya hal gaib itu nyata.
bagi sobat Fedor semuanya yang muslim, jika kalian tidak percaya sama hal-hal gaib, berarti kalian tidak percaya sama Tuhan kalian sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri adalah zat yang gaib. Tidak bisa melihat, tidak ada yang bisa melihat dia dan tidak ada yang bisa mengetahui dia di mana. Bahkan Rasulullah SAW bersabda bahwasanya dia itu lebih dekat dengan kita daripada urat nadi kita. Terus di mana Allah? Kalau kalian yang tidak percaya sama hal gaib, itu aja simpel ngambilnya. Simpel aja. Tapi kalau yang non muslim ataupun orang-orang yang tidak beragama muslim, aku nggak tahu lah ya apa dalam pikiran kalian tentang hal kayak gini gitu. Kalau aku pengalaman horor cuma satu sih. Gimana? Yang banyak sebenarnya. Cuman yang Banaspati pernah dinampain, cuman ini nggak pala horor menurutku. Itu nanti lah. Banaspati nggak pala horor. Nggak pala horor. Karena ada yang buat kenapa Banaspati itu nggak horor, mungkin nanti kita cerita ya. Itu ada 2 cerita. Kita cerita yang horor dulu nih. Yang horor dulu. Jadi, merokok boleh kan? Oh boleh. Santai aja. Chill aja bro. Jadi kita bakar rokok dulu. Aduh. Aman aja bro. Ini nggak apa-apa. Oke, lanjut. Oke, jadi gini. Aku tuh kan waktu itu sekolah SMK. Cuman nggak usah disebut lah SMK-nya di mana, lokasinya di mana. Oke. Jadi waktu aku sekolah SMK, ada suatu kejadian jurusan ya. Aku jurusan tuh, saya sebut juga lagi jurusannya apa. Pokoknya jurusan itu yang ada cewek cuma satu. Dulu 2, cuma satu udah keluar. Satu ceweknya. Jadi si cewek ini pernah ada suatu kejadian lagi istirahat. Itu istirahat. Ya aku biasa makan bontot dulu baru ke kantin kan. Bontot. Jadi aku lagi makan bontot nih. Terus dia lagi nyata-nyata di papan tulis gitu mungkin. Di depanku. Dia nyata di papan tulis, tiba-tiba dia kerasukan. Pas pula di belakang itu lucu juga sih sebenarnya. Pas pula di belakangnya ini ada kawan dekatku kali. Dia lagi makan juga. Bayangin gue lagi makan terus tiba-tiba ditampar oleh sosok wanita. Dia kayak nih, gue lagi di sini. Enggak, ini perempuan nyata apa perempuan memang tak kasat mata? Perempuan nyata. Perempuan nyata. Jadi dia gini, lagi nyata lah si cewek ini. Karena aku bilang tadi ada satu cewek kan. Dia lagi nyatat di papan tulis. Di buku lah nyatat apa yang disalin di papan tulis lah gitu lah. Nyatat buku. Tiba-tiba dia kerasukan, dia balik badan dia terus dia nampar kawan gitu. Oh berarti dia nampar anak itu gara-gara kerasukan. Iya. Jadi kaget lah dia kan. Jadi nanya, kok kenapa kata? Pas ditengok jadi rupanya kesurupan. Dia udah lari juga kawanku ini yang kena tampar tuh lari. Kami ya sekitar ada berapa orang lah di dalam itu. Lari juga keluar. Ya singkat cerita udah diobati lah. Udah diobati sama adalah guru salah satu di situ kan. Jadi pas sudah diobatin, besoknya itu dia masuk lagi. Dia masuk kayak asli kayak orang apa ya? Kayak orang punya gangguan mental. Oh, kayak apa ya? Biasanya dia bilang ya orangnya ceria. Orangnya ceria. Cuman kalau misalnya udah terkena hal kayak gitu dia kayak semangat itu kayak dicabut kan? Kayak dicabut terus kayak orang pekok. Orang gangguan mental lah. Iya. Dia bilang. Orang gangguan mental. Iya. Gitu. Oh ya, tadi. Anda nih. Oh iya, maaf. Jadi dia masuk kelas cuma diam aja. Bayangin kok kayak masuk kelas nih, biasanya kan kayak bercanda-canda gitu kan. Ini nggak masuk kelas, diam, matanya kosong gini, duduk gini, gini ada di kelas. Jadi selama pelajaran dia diam aja gini. Terus pas keluar main juga tuh, jadi kawanku nanya, iseng-iseng nanya. Dia matanya ke depan aja, dia nggak berani ngadep ke samping pintu. Kawanku nanya, Pin, orangnya di mana? Tunjuk lagi nih, sana. Situlah kan. Jadi gara-gara di situ malamnya lah kami nyoba penelusuran. Penelusuran malam itu aku
dari 2017 sudah nyoba-nyoba penelusuran itu. Cuman karena penasaran aja sih, iseng-iseng sebenarnya. Jadi kami nyoba penelusuran kan di situ. Jadi waktu kami penelusuran, kami ngelewatin kamar mandi. Belakang kamar mandi itu ada pohon besar. Oke. Jadi ngelewatin kamar mandi itu kamar mandi cewek. Terus kalau kami di sana, tiba-tiba suara keran bunyi. Seret. Suara keran. Kami langsung lari ke sana, ke kamar mandi. Padahal tidak ada orang. Nggak ada orang. Sama sekali nggak ada. Bangsa. Jadi kami nyoba lah kan. Besoknya kami cerita ke guru yang apa itu lah, yang menyembuhkan kawanku ini kerasukan. Jadi kami cerita di situ. Dia bilang kalau di pohon ini dulu ada orang gantung diri. Orang gantung diri. Gara-gara dia dulu bunting. Orang gantung diri bunting. Karena bunting. Lengkap berarti itu, kuntilanak bunting, ngeri tuh men. Jadi di situ yang horornya. Disitulah. Dan si kawanku ini rupanya dia kerasukannya. Itu kuntilanak yang bunting itu, hantu yang bunting itu. Itu. Jadi menurut kau itulah kisah ataupun pengalaman yang paling berkesan sampai sekarang. Karena aneh aja. Terus kami, jadi waktu itu ini yang Banaspati ya. Ini nggak tahu ya Banaspati entah apa. Tapi api. Lebih dekat. Tapi api di situ kan. Jadi waktu itu gue SMK, masih SMK juga lah ceritanya tuh. Jadi kami ada yang pertama tadi cerita SMK kelas berapa? SMK kelas 2. Yang ini SMK kelas mungkin masih kelas 2 tapi naik kelas 1. Kelas 1. Awal masuk lah. Oke. Awal masuk ya. Jadi kenakalan anak muda. Kenakalan anak muda biasa. Jadi kami ada 6 orang malam-malam nih. Kami ngerokok di sawit. Malam-malam. Ngerokok di sawit. Jadi lagi asik ngerokok lah itu kan. Ngerokok. Itu sawitnya jauh dari pemukiman. Sawit terus di tengah-tengahnya itu ada sungai. Oke. Situ. Jadi kami lagi ngerokok situ. Saat ngerokok. Terus kawan ini nampak kayak apian. Pertama ditunjukin aja. Dikiranya orang ngerokok. Itu orang kebakaran men. Enggak, dikiranya orang ngerokok. Karena apinya itu api kecil. Oke. Api kecil. Api jadi, gini lah ya, kayak rokok gini lah ya. Iya, cuma jauh. Tengok gini kan, api tuh katanya. Ini ada orang ngerokok di situ kan. Ya udah kita diamin, kita ngerokok lah cerita habis berapa gula situ kan. Jadi gara-gara asik cerita, kita nengok api itu udah semakin dekat, udah besar. Situ kan, kita lari, api itu ngejar. Cuman pas aku nengok belakang lagi, pas api itu ngejar kan, kita kan lari. Pas aku nengok belakang lagi, apinya udah nggak ada. Ya berarti memang dia itu, sosoknya itu pasti. Iya. Itu yang aku bilang nggak takut karena mungkin karena rame juga ya. Mungkin ya, karena rasa ketakutan itu akan ada ketika kita memiliki energi yang cukup atau bisa kita kenal sebagai kayak mana ya? Kalau misalnya rame-rame gitu kayak rasa takut itu udah hilang biasa aja gitu. Cuman kalau kita memiliki 1 ataupun 2 orang, pasti rasa takut itu kayak ada, cuman minim gitu. Cuman kalau rame-rame ya nggak takut. Cuman kalau sendiri, habis hidup anak gunung seruangnya udah lari lah kalau terbirit-birit terkencing-kencing. Itu malah kita lari sambil kita tawa. Bangsa. Itu sih pengalaman paling the best. Kangen juga sih sama saya. Oke. Mungkin itulah kisah-kisah dari kita. Mungkin itulah kisah-kisah dari kami yang memiliki versi yang berbeda-beda, dan itulah lebih dikenal sebagai pengalaman. Iya. Pengalaman kami. Ibaratnya kayak ngobrol santai, oke. Dan setiap penelusuran kami mungkin itu tadilah Rumah Jenderal dari saya, dan dari dia adalah Bukit Kencur. Oke. Mungkin cerita sampai sini, sampai sini saja sobat Vero semuanya. Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin nggak ada. Kayak aku ngerasa dari tadi kayak apa ya?
sakit kepala. Teror Talk mungkin sampai di sini saja sobat Fedor semuanya. Mungkin di next video kita akan membahas Teror Talk yang lebih menarik dan lebih detail untuk kita ceritakan. Ya, semoga aja ada gitu bangunan-bangunan yang terbengkalai yang memiliki cerita ataupun sejarah yang sangat kuat dan memiliki energi supranatural yang luar biasa untuk kita telusuri. Oke sobat Fedor semuanya, jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena kami Advent Terror akan selalu menyajikan hiburan-hiburan untuk kalian semua dan akan selalu berpetualang untuk kalian semuanya. Babang Adit, ada yang mau disampaikan kepada sobat Fedor kita semuanya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik? Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, singkat, padat, dan jelas. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis bro. Karena kami akan selalu menemani kalian semuanya. Kemanapun kalian mau, kami akan datangi ke tempat yang komen aja langsung. Dan seperti biasa, apa yang kamu lihat itu adalah nyata, dan apa yang kamu rasakan itu yang kami rasakan. Advent Terror, goodbye and see ya next time.